Nadia Irawan, saya adalah salah satu co-founder dan juga Chief Growth Officer of Carbonetics. Buat teman-teman yang belum pernah dengar mengenai Carbonetics, Carbonetics adalah NGO yang fokus untuk mengedukasi individu dan institusi untuk mengurangi dan meng-offset carbon footprint mereka. Carbonetics mempunyai misi untuk demystifying climate crisis to inspire and enable climate action while improving livelihood and communities. Salah satu hal yang kita lakukan di Carbonetics adalah dengan menanam pohon di laut. Pohon di laut seperti apa? Pohon di laut itu seperti mangrove, seaweed, sama seagrass. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dan pengen nanam pohon di laut bersama kita, kalian bisa langsung ke website Carbonetics, kemudian mengakses kalkulator carbon footprint kita dan melihat seberapa besar sih carbon footprint kalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan mengenai food waste. Di sesi kali ini saya akan coba bahas mengenai food waste. Food waste itu adalah sampah makanan yang dibuang padahal masa kadaluarsanya masih jauh atau sebenarnya masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi. Jadi terkadang food waste dibuang karena terlihat tidak terlalu bagus atau tidak terlalu perfect. Makanya di sayur box, beberapa buah dan sayuran yang tidak terlalu bagus itu disebut sebagai imperfect food. Sebenarnya imperfect food itu masih sangat bagus untuk bisa dikonsumsi. Perbedaannya adalah mungkin ada sedikit cacat sehingga tidak terlalu terlihat perfect. Nah, tapi rasanya sendiri masih sama dengan perfect food. Jumlah nutrisi dan gizinya juga sama. Sehingga yang biasanya saya lakukan adalah langsung memasak imperfect food tersebut. Seperti yang biasa saya lakukan adalah membuat banana pancakes atau fruit jam. Itu enak banget, saya jamin. Kenyataannya adalah 1/3 dari bahan makanan di Indonesia itu menjadi food waste. Dan itu berarti sekitar rata-rata 180 kg per orangnya setiap tahun. Dan yang lebih menarik lagi, 45% dari 1,3 billion ton itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Menurut Economist Intelligence Unit, Indonesia adalah negara kedua sebagai food waste emitter terbesar di dunia. Kedua setelah Saudi Arabia. Di tahun 2017 sendiri, ada sekitar 13 million ton of food that is wasted annually per year. Ini hal yang cukup sangat ironik karena Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai banyak masyarakat yang kelaparan atau bahkan tidak mendapat gizi yang cukup. Jadi sangat disayangkan jika buah-buahan dan sayur-sayuran yang masih bagus itu dibuang begitu saja. Pada umumnya, petani dan supermarket tidak berhasil menjual sekitar 40% dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak terlihat bagus atau kita sebut sebagai imperfect food. Padahal hanya ada karena sedikit cacat di sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut. Ada dua hal yang ingin saya ceritakan. Yang pertama adalah food waste yang masuk ke landfill, sebagai salah satu contohnya adalah Bantar Gebang di sini, itu akan berubah menjadi gas metana. Dan gas metana itu 25 kali lebih harmful daripada karbon dioksida. Dan ini menjadi sangat penting karena bumi ini sudah semakin panas dan kita harus melimit masuknya lebih banyak karbon dioksida ke atmosfer bumi ini. Hal yang kedua adalah untuk memproduksi makanan sebenarnya dibutuhkan banyak resources seperti air dan juga electricity. Jadi pada saat kita membuang-buang makanan, kita juga membuang-buang resources tersebut yang digunakan untuk memproduksi makanan. Jadi untuk alasan-alasan tersebut itulah kenapa food waste berkontribusi terhadap global warming. Untuk teman-teman yang belum tahu atau belum mengerti mengenai global warming atau yang banyak orang sering sebut climate crisis atau climate change mengacu terhadap perubahan iklim dalam jangka panjang di banyak wilayah di dunia. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, orang tua saya bilang kalau musim hujan itu ada pada bulan-bulan yang jadi seperti September, Oktober, November, Desember. Namun sekarang pada kenyataannya musim hujan bisa datang kapan saja. Nah, ini membuat petani sayur maupun petani buah menjadi semakin tidak pasti kapan mereka bisa panen dan kapan mereka tidak bisa panen. Nah, hal lainnya juga menyebabkan di mana perubahan iklim terjadi, sea level rise akan terjadi. Kenapa? Karena bumi semakin panas sehingga air di kutub utara dan kutub selatan akan meleleh, sehingga permukaan laut menjadi semakin naik. Ini membuat negara tropikal dan negara kepulauan seperti Indonesia semakin terancam. Jadi intinya saya mau berterima kasih kepada Sayur Box yang sudah meluncurkan lini makanan imperfect food. Nah, sebenarnya imperfect food itu yang sudah kita bahas, it's not only tasty, nutritious, as well as cheaper, it's actually also helping us to curb the global warming. Jadi pesan saya, bagaimana jika kita memberikan imperfect food kesempatan yang lebih besar untuk bisa masuk ke dapur Anda dan bisa dirasakan oleh keluarga Anda.
Terima kasih teman-teman semuanya, saya Nandia Irawan dari Carbonetics. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini dapat berguna buat teman-teman semua.